Sanggar, Yes, chef. kematangan ayam cemaninya bagus. Alhamdulillah. Empuk, very soft, cocok juga dengan rasa apelnya. Di sini saya nggak suka banget presentasi kamu, Oke. karena semuanya benyek. Oh, yes, chef. Dari apelnya udah benyek, dia juga dibilang smooth enggak, dia tipe yang emang sausnya kasar kan? Ya, Jadi semuanya it's a mush. ya. Mungkin permainan teksturnya bisa lebih baik. Baik, chef. Sanggar, Yes, chef. ugly dish. Ya. It's very ugly. Bang Sanggar, kayaknya perlu belajar presentasi lagi deh. Mas Sanggar, ugly dish, come on. Tapi rasanya ya, oke. Alhamdulillah ya. Ya, mungkin tergolong orang bisa masak, tapi kamu juga harus perhatikan the visual of that. Kita jangankan ke restoran, ke rumah makan, kamu serve that one. Saya mungkin kalau disuruh bayar nggak mau coba. Yes, chef. That's an ugly one. Tapi ternyata memang semuanya saling complement each other. Ayam, sayang kentangnya terlalu mush. Yes, chef. I guess supposed to be nicely plating. Seharusnya kamu kentang udah hancur seperti itu, kamu pakai ring mold. Oh, iya, iya. Ya, ayamnya kamu bisa taruh di atas, frikas kamu bisa taruh, terus dia ngalir sedikit. Iya, iya, iya. It's already better. Baik, chef. Ya Sanggar, saya suka hidangan kamu ya. Sebetulnya itu variasinya tuh enak. Memang agak sedikit terganggu di kentangnya. Mungkin saya agak sedikit terganggu dengan asamnya. Oke. Agak terlalu tinggi ya. Baik, chef. Terus sebetulnya sudah enak dengan butter seperti itu. Memang dia terlampau benyek sedikit aja. Ya. Ya. Ya, chef. Aku tadi fokus banget sama rasanya, sampai lupa dengan teksturnya. Maaf ya, chef. Oke, Pugu. Ini sebenarnya untuk ayam cemani tangkap ya, ide yang bagus. Ayam cemani dijadiin ayam tangkap, kontras warnanya juga bagus ya kan. Aromatika udah keluar, daun karinya, daun-daunannya itu udah enak. Ayam cemaninya juga kematangannya oke, tapi khusus untuk ayam cemaninya mungkin ketika kamu yang rebus atau sebelumnya itu kamu harus seasoning lebih lagi. Karena setelah kamu goreng kan pas akhir, ya itu jadi ketika dimakan ayamnya aja dia lumayan bland kalau nggak dibantu sambal. Sambalnya saya suka ya. Saya suka sekali sambalnya. Ini sayangnya ada dua mengenai hidangan kamu. Ayamnya betul kurang seasoning dan kamu bisa gorengnya lebih lagi. Terus daun-daunan yang kamu goreng nih, ini terlalu berminyak. Oh, siap. Seharusnya kamu bisa tiriskan dahulu. Setelah ditiriskan, gantung sebentar, kamu ambil paper towel, kamu taruh, kamu bisa lempar di kiri kanan dikit. Ya, atau di bowl. Itu aromatiknya bagus. Sebetulnya di permukaannya kalau bisa lebih kering, di dalamnya juicy, agak basah, itu buat ayam tangkapnya enak. Dan memang rasanya kurang keluar. Tapi sambalnya bagus ya. Terima kasih. Sambal is good. Sambal is really Sambalnya good. enak, ya. Ya, sambal is really good. Kalau dimakan bareng ayam, si aromatiknya crispy sama sambal sama nasi itu cuma garam aja. Siap, terima kasih, Chef. Lagi-lagi seasoning ayamnya kurang, tapi overall komentar juri bagus sih. Semoga aku lolos. Fajar, Chef. konsomenya clear, kamu clarify dengan baik. Flavor untuk sayur asam mungkin masih bisa lebih berani lagi karena kamu juga taruh jumlahnya sedikit. So it's very light. Ada rasanya sayur asam tapi masih terlalu ringan kalau kamu naruhnya jumlahnya segitu. Di sini mungkin saya lebih bingung sama konsep cara makannya karena kamu taruh di bowl dengan konsep ya ini ke arahnya lebih fine ya. Kacang panjangnya kamu juga masih besar-besar. Jadi makannya tuh gimana? Kamu harus pikirin itu. Harus pikirin orang ketika duduk, kamu serve itu how? Chef Renata, jujur aku juga bingung kalau ditanya cara makannya gimana. Karena kacang panjangnya masih panjang, itu aku gulung karena emang estetik purpose saja sih, Chef. Sorry, Chef. Sama ya hati-hati menyajikan ada cekernya itu sebagai dekorasi ya, sebagai estetik juga. Tapi kuku nggak boleh, it's a big no-no. Fajar, ayam kamu udah di mani-pedi belum itu? Kenapa kukunya ikutan? Wah, ternyata bukan platingan aku aja nih yang kurang bagus. Ternyata ada Fajar. Jadi aku ada temannya deh. Fajar, di sini terlihat jelas kamu menjual teknik ya. Tapi yang kamu lupa adalah esensi daripada sayur asam tersebut. Saya appreciate that you can make a clear consomme. Itu sebuah teknik yang susah-susah gampang ya. Nggak semua orang bisa. Tapi untuk sayur asamnya kamu bisa, asamnya bisa ditingkatkan. Karena tomatonya masih lebih dominan. Masalah konsep sudah dibahas. Ini adalah appetizer atau bagian dari course number 3 dari 7 course. Kalau dia bagian dari 7 course, ini adalah course nomor 3 misalnya, kamu harus
mempersembahkannya seperti itu. Kamu harus bercerita. If no, we don't know. Ya, sudah dibahas semua. Saya juga sempat bingung tuh ngelihatnya. Cara makannya bagaimana. Cita rasa dari sayur asem, kalau kamu ada highlight itu sayur asem, itu lebih ke arah konsumennya daripada ke sayur asemnya. Jadi ringan rasa sayur asemnya. Karena ada kata-kata asem, kita agak nyari ya. Tapi manisnya apa semua sudah pas, sudah bagus ya. Tinggal cita rasa asemnya aja keluar. Sama bumbu di ayamnya itu kurang medok sedikit waktu ngungkep ya. Kurang berasa. Beda cita rasanya ya. Oke, Chef. Dari komentar juri, harusnya sih aku masih lanjut ya ke babak selanjutnya. Karena masih ada yang lebih fatal. Kirana, apa tadi nama hidangannya? Black rice, ayam cemani, Chef. Apakah rasanya oke, enak? Yes. I need more. Ini, Chef. Itu nasi ayam beneran. Rasanya kayak nasi sama ayam. Squid Ink itu tidak punya cita rasa yang banyak kan. Dan konsepnya juga dipikirin. Itu sama sekali bukan piring atau mangkuk yang tepat. Ya, Chef. Kamu mau buat rice bowl nggak apa-apa rice bowl. Kamu mau buat rice dish, it's okay, bikin yang casual aja. Tapi lebih ke arahnya nih mau kemana. Sama rasanya memang jadi satu dimensi. Ya, it's a good chicken rice, tapi jelas-jelas ini platingnya juga salah ya. Ya, it's supposed to be a plated dish, di mana rice-nya kamu mold again. Kamu bisa tata sedemikian rupa, the crispy skin, the leg, dan di situ karena ada crispy skin, ada fried leg, kamu bisa buat some sort of, paprika aioli or something like that. So it will be a complete meal because ini obviously bukan risotto yang kamu serve cuma satu bowl. Ya, Kirana, saya suka ya. Rasa nasinya enak, tapi agak sedikit berminyak ya atau oily ya. Jadi agak sedikit ganggu di situ. Kemudian tidak ada warna, semua sudah ayam cemaninya hitam. Nasinya hitam, kemewahannya jadi nggak keluar. Ini kayak nasi dikasih tinta cumi, ada apa ya di dalamnya? Harus cari dulu. Kirana aku ngerti sih, kamu tuh pengennya bikin monokrom kan. Cuma piring kamu itu piring dessert, di situ kamu salah. Tapi ada plus poinnya kok, Kir. Di mana kamu potong kuku ayamnya. Ya, bisa kelihatan kemewahannya itu karena ada ayam di situ sama cekernya tadi ya. Untung udah mani-pedi tuh ceker ya. Jadi gunting kukunya. Rudy, ayam cemani Andaliman. Ide yang sangat bagus ya untuk mengolah ayam cemani, dikasih flavor yang sama-sama bold juga. Sebenarnya base dari Andaliman sama sayurnya tuh aroma Andalimannya udah keluar, kecombrangnya juga keluar, tapi kurang seasoning, garam. Berkali-kali saya bilang semua kerja keras kamu memproses itu, kalau seasoningnya kurang, flavornya nggak keluar. Sama itu juga mangkoknya salah. Ini Kirana sama Rudy dua mangkok ini dua-duanya salah. It's not the right plate to use. Makannya gimana? Kamu mau pakai cutleries di bowl yang hollow kayak gitu? Bayangin jadi tamu gitu yang makan. Sos Andaliman itu sangat baik ya dipadukan dengan sayuran kamu yang kamu campur juga daging ayamnya di situ. Tapi saya berharap sosnya sedikit lebih encer. Sedikit lebih encer, sedikit lebih more salt, dan sedikit lebih pedas. Itu akan pas sekali dengan si ayam cemaninya. Andalimannya bagus keluar ya. Sebetulnya kegurihan, tingkat kematangannya, langunya sudah bagus semua. Cuma itu tadi karena garamnya itu kurang, jadi dia tidak bisa keluar dengan baik. Terus kemudian kamu bikin sayur singkongnya itu justru di situ yang membantu dari andalimannya. Tapi supaya tidak terlampau strong ya, mungkin hanya saya aja yang merasa ya, kamu masukkan begitu saja kecombrangnya, dia agak menggeser aroma dari andalimannya. Ya, harusnya kamu tadi tumis dulu sebentar sampai wangi yang bagus, baru kamu masukkan ke situ. Komentarnya positif semua, hatiku lega. Manik ya, ayam cemani bumbu kecap? Iya, Chef. Well, sesuai namanya. Ayam cemani matangnya bagus. Kamu masak dengan susu dan rempah itu memang dia aromanya jadi lebih halus ya. Di sini juga bumbu kecapnya oke. Masih bisa lebih dimatangkan lagi. Kayak kamu naruh ada wortel, tomat, sama sweet potato tuh kayak kamu naruh sayur-sayur yang cukup random gitu. Coba kamu pikirin kalau mau ada konsep ayam kecap, sweet potato juga sangat nggak diperlukan. Mungkin kalau kamu punya hidangan yang asam, pedas, pakai sweet potato oke. Tapi kalau kamu udah bikin ayam kecap, ketemu sama sweet potato yang manis lagi, yang dense lagi tuh nggak diperlukan. Kamu pikirin apa yang masuk supaya dishnya tuh nyatu gitu. Tapi flavornya masing-masing enak ya, everything is good. Ini hidangan simple, kamu mencoba menyajikannya terlihat fancy. Jadi ya hidangan ini perang batin. Ya dari segi enak apakah bisa dimakan? Yes, enak. Apakah mereka nyambung satu sama lain dan berkonsep? No. Saya mendingan kamu bikin
ayam cemani bumbu kecap dengan nasi, tumis sayuran dan sambal. Ini kecap, tapi tomatonya kayak begitu kemana-mana. Ya, sausnya, kemudian ayamnya sama-sama manis. Kemudian ketemu sweet potato itu manis lagi. Saya agak mencari-cari yang gurihnya. Kemana sudah tidak ada lagi, adanya asam sedikit dari tomat. Ya, tapi untuk ayam cemaninya sebetulnya dari semua ini yang paling enak punya kamu ya. Aroma anyirnya betul-betul teredam, menyenangkan gitu untuk memakannya. Thank you, Chef. Ya. Ayam cemani aku dibilang enak sama Chef Rudy. Nah, itu dah dia. Susu itu kuncinya untuk bikin ayam cemaninya enak. Next. Desi, bubur ayam cemani. Saya suka banget sama idenya. Di sini flavornya oke. Bawang kencurnya juga itu kamu masak dengan sangat baik ketika dimakan bersama itu it's very good. Saya suka. Supaya bentuknya nggak bubur aja, ini adalah kompetisi. Mungkin kamu bisa ambil bagian breastnya misalnya, kamu slice, jadi tetap ada aksen si ayam hitamnya. Kamu bisa tambah telur, kamu bisa tambahin spring onion, supaya juga tampilannya lebih menggiurkan lagi. But flavor I really like it. Very good. Oke, Desi, kamu pakai ginger? Iya, pakai ginger. Personally, saya lebih mengharapkan ginger itu ditingkatkan lagi sedikit ya untuk aromatiknya, freshness daripada bubur. Karena hidangan kamu is very simple. Aroma, rasa itu harus benar-benar on point semuanya. Kulitnya kamu goreng kering, kamu taruh di atas, itu juga bisa a little more salt. Kalau untuk buburnya is already good. Ya, saya suka sama buburnya, kegurihan buburnya, kemudian kaldu dari ayamnya itu juga terasa. Goreng kulit ayamnya juga enak ya, tapi memang kurang sedikit seasoning. Sayang ayamnya betul seperti Chef Renata kalau kamu highlight sedikit. Dan kamu sangat berani ngasih sambal kencur di sini, kan? Itu sesuatu yang berbeda ya. Kamu sukses loh membuat sambal kencurnya. Tidak nyegrak, tidak langu ya, tapi enak gitu. Bener kan Chef Rudy? Aku yakin banget Chef Rudy bakal suka banget sama minyak kencur aku. Aku kan tahu taste-nya Chef Rudy. Thank you ya Chef Rudy udah puji sambal kencur aku. Oke, kami akan berdiskusi dulu untuk menentukan nanti siapa dari 7 orang ini. Ya. Bisa 6 orang yang akan lanjut perang, Ya, bisa 5 orang. Tergantung dari hidangannya aja. ya tergantung dari diskusi kita kali ini ya. Aku mikir siapa lah yang naik dari antara kami nih. Dengar ke-7 komentar juri, kira-kira siapa ya yang bakal gagal di challenge ini? Dengan komentar juri yang lebih banyak positifnya, aku yakin kok sama desaku, aku bakalan bertahan dan lanjut ke babak berikutnya.